Fight. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Miauza. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan film barat yang baru rilis pada tahun ini guys. Tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 2020, yaitu Don't Speak. Film ini menceritakan tentang sebuah kota yang dijadikan bahan uji coba senjata militer. Kira-kira apakah ada yang selamat di kota tersebut? Simak terus videonya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, let's go mama. Di awal cerita, terlihat seorang ibu dan anaknya menceritakan soal tetangganya yang sedang sakit selama bertahun-tahun yang bernama Barry. Tak lama kemudian, sang ibu menyuruh anaknya yang bernama Carl untuk menjemur pakaiannya di luar. Ketika saat ingin menjemur pakaian, di saat itu angin dengan sepoi-sepoi menggerakkan benda yang saya tidak tahu itu benda apa ya. Serentak benda itu pun mengeluarkan suara. Carol yang berdiam diri mendengar sebuah geraman seperti sosok kucing. Salah, seperti harimau yang sedang mengintai mangsanya. Siapa sangka ketika Carol memalingkan wajahnya ke belakang, sosok itu pun langsung menerkam dan mencabik-cabik tubuh Carol hingga tak bernyawa. Sin beralih ke ibunya. Ibunya yang mendengar suara anaknya mengkhawatirkan keadaan anaknya dan langsung menghampiri anaknya tersebut. Sesampainya di sana, ibunya pun kebingungan karena tidak melihat Carol anaknya. Ibunya pun memanggil anaknya. Carol! Merasa hidupnya tak aman, sang ibu pun mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Dikarenakan kejerobannya sang ibu pun tak sengaja menjatuhkan isi peluru dari pistol tersebut sehingga menimbulkan suara. Sang ibu pun merasa ada yang aneh di belakangnya. Karena terdapat suara geraman, ibu pun menoleh dan merasa kaget saat melihat sosok monster yang mengerikan tepat ada di belakangnya. Dan yaps, film pun dimulai. Not a big deal. Selang beberapa hari kemudian, terlihat seorang mama muda yang bernama Rita sedang menelpon bersama ibunya. Di dalam perbincangan tersebut, sang ibu menceritakan bahwa ayahnya Rita bernama Barry sedang sakit dan terbaring koma terkena serangan jantung. Rita pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah ibunya, tapi sayangnya ibunya melarang. Karena sayangnya Rita terhadap ibu dan ayahnya, Rita pun memutuskan untuk berangkat besok. Saat setelah menelpon, sang ibu mendengar suara yang aneh dari luar kaca jendela, dan itu adalah nanti juga kalian bakalan tahu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Alan, suami dari Rita yang telah mengemas barang milik keluarganya untuk menginap beberapa hari di sana. Dan ini adalah anak dari Alan dan Rita, Ben dan Shirley. Dan satunya lagi, Tay, pacar dari Shirley. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, Ben menyuruh Alan untuk memberhentikan mobilnya karena dia ingin pipis. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, Ben melihat slogan yang bertuliskan seperti ini. Lanjut. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Mary, yaitu ibu dari Rita. Rita pun masuk ke dalam rumah dan memanggil ibunya. Namun, tidak ada jawaban. Sampai Rita menelusuri semua ruangan ternyata memang betul tidak ada. Pada saat suami dan anaknya datang, Rita menyampaikan bahwa ibunya tidak ada di rumah. Alan pun memutuskan untuk mencarinya di tangga sebelah bersama istrinya. Betapa kagetnya admin ketika melihat rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut adalah rumah Carlo dan ibunya, Sandra. Dan ternyata di awal film, Carlo dan Sandra menceritakan tentang ayah Rita yang sudah sakit bertahun-tahun. Dan sudah dipastikan bahwa Sandra dan Mary
adalah tetanggaan. Ketika Rita masuk ke dalam rumah, kecurigaan pun muncul di benak Rita. Dia berpikir bahwa ada yang aneh yang telah terjadi pada tempat ini. Setelah melihat sebercak darah, Rita pun langsung menemui suaminya dan menceritakan keanehan yang ada. Tidak hanya Rita, Ben pun anaknya merasa bahwa ada yang tidak beres pada neneknya. Alan dan Rita memutuskan untuk kembali ke rumah dan menelpon polisi atau bantuan lainnya. Mendadak sinyal tidak ada dan jaringan internet juga sama. Tay mengatakan bahwa mungkin saja memang sinyal tidak ada karena letak mereka dengan kota sangatlah jauh. Alan pun memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari sinyal dan menelpon bala bantuan bersama Ben dan istrinya. Pada saat ingin berangkat, terjadi masalah pada mobilnya. Alan menyuruh Tay untuk memperbaikinya. Sementara itu, Alan dan bersama Ben dan Rita bergegas menuju kota. Tibanya di kota, Rita pergi ke toko Bill untuk menanyakan keadaan nenek. Rita yang mengetahui bahwa nenek sering berkunjung dan makan di tempat ini, dan lagi, nenek sangat akrab dengan Bill. Ben yang melihat pintu utama terkunci, mencoba untuk lewat pintu belakang. Alhasil, mereka bisa masuk. Tiba-tiba, mereka melihat darah telapak tangan di sebuah pintu kaca. Saat mereka terpisah, seorang pria terluka keluar. Alan mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa kau akan baik-baik saja. Dan pria ini berkata, mereka membuat sesuatu di lab dan melepaskannya. Mendengar perkataan Dill, admin sadar bahwa monster tersebut adalah hasil eksperimen buatan manusia. Dari awal, kita diperlihatkan dengan tanda berikut. Yang artinya, orang-orang yang membuat monster tersebut menargetkan uji cobanya di kota tempat nenek Mary tinggal. Dasar oknum tak bertanggung jawab. Lanjut, Dill terus-terusan saja mengingatkannya untuk pergi dari kota ini. Namun Alan terus saja mengatakan dengan wajah yang panik, kau akan baik-baik saja. Dengan kondisi Dill yang sekarat, Dill pun meninggoy. Scene beralih ke Carly. Carly yang jiwanya My Trip Mad Adventure keluar pada saat melihat hutan yang luas. Dia pun menelusuri hutan tersebut, kemudian masuk ke sebuah bangunan lumbung. Saat melihat sebuah foto, ia tak sengaja menyenggol botol kaca dan itu menarik perhatian si monster. Monster itu pun mendekat ke sumber suara. Ketika Carly melihat makhluk itu, ia kaget dan spontan skop yang ada di tangannya itu terlepas. Alhasil, ia pun dikejar oleh monster tersebut sampai ia masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan neneknya dalam keadaan diselimuti seperti kepompong dan berlendir. Ia pun ingin menyelamatkan neneknya karena neneknya sangat ribut dan tidak mau diam. Naas, Carly pun diserang dan terluka parah. Namun untungnya, ia bisa menyelamatkan dirinya dan pergi dari tempat tersebut. Tapi sayang, monster itu masih mengejar. Pada saat sampai, Carly menyuruh Tay untuk lari, tetapi Tay terus-terusan saja mengatakan apa yang terjadi. Tetapi semua itu terlambat. Naas, Tay pun tewas. Hingga suatu malam, Alan dan bersama kawan-kawan tiba di halaman rumah dan mendengar suara teriakan Carly. Akhirnya mereka mengendap-endap untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba Alan melihat makhluk tersebut dan masuk kembali ke dalam rumah. Alan yang mengetahui sifat dari makhluk tersebut, ia menjelaskan bahwa makhluk itu tidak bisa melihat, namun bisa mendengarkan pergerakan atau apapun yang menghasilkan suara itu untuk menarik perhatiannya. Alan yang melihat putrinya masih selamat, memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan putrinya. Namun istrinya melarang. Tetapi Alan bersikeras untuk pergi dan mengatakan tidak ada pilihan lain. Jika tidak segera diselamatkan, nanti monster itu akan kembali. Lalu Alan pun keluar dengan hati-hati sehingga tak menimbulkan suara. Alan yang melihat mayat T tersungkur, sedih dan menahannya untuk tidak bersuara. Lanjut, ia pun bersegera menyelamatkan putrinya. Pada saat dibuka, putrinya mengeluarkan suara. Alan pun menutup mulutnya. Tanpa disadari, makhluk tersebut mendekat ke sumber suara. Dikarenakan kecobaan anaknya, Alan pun berkorban demi menyelamatkan anaknya.
Carly pun lari dan masuk ke dalam rumah. Ternyata Alan masih hidup dan dibawa ke bangunan lumbung. Di sisi lain, Rita mencoba untuk menenangkan Carly dan memberikannya air minum. Lalu kemudian, Carly mengatakan bahwa neneknya masih hidup dan sekarang dia berada di lumbung dan dia dalam bahaya. Rita yang tidak bisa tinggal diam mendengar ibunya masih hidup dan ia juga merasa bahwa suaminya Alan juga masih hidup. Ia pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Ben dan Carly. Rita yang sampai di tempat tersebut sangat hati-hati agar tidak membuat kesalahan. Ketika Rita melewati sebuah ruangan, Alan melihat, namun Rita tidak menyadarinya bahwa ada Alan di ruangan tersebut. Alan bisa saja memanggilnya untuk meminta bantuan, tetapi Alan hanya diam dan membiarkan Rita pergi. Sampai Rita menelusuri hingga ujung ruangan. Rita dikejutkan ketika melihat kondisi ibunya. Dia pun langsung menemui ibunya dan menyelamatkannya. Tetapi usahanya sia-sia saja karena benda tersebut sangat sulit dilepaskan menggunakan tangan kosong. Lagi-lagi si nenek ini mengeluarkan suara dan tidak mau diam. Padahal Rita sudah mengingatkannya untuk diam. Alhasil, monster itu pun datang. Rita yang menyadari kedatangan monster tersebut langsung bersembunyi di dalam gentong yang berisikan air dan menahan nafasnya. Scene beralih ke Ben dan Carly. Ben nampaknya takut melihat kondisi kakaknya yang sedang mencungkil benda di lengannya. Carly bingung dari mana benda ini berasal. Lalu Ben pun pergi dan mencari bantuan. Kembali ke Rita. Sampai Rita tak sanggup lagi menahan nafasnya, monster tersebut belum juga pergi. Rita hampir saja ketahuan karena kecerobohannya. Rita pun menutup mulutnya dan kembali masuk ke dalam air. Tak disangka, Ben datang dan melihat ibunya sedang dalam bahaya. Ben pun teriak untuk menyelamatkan ibunya dan menyuruh monster tersebut untuk mengejarnya. Dan tiba-tiba Alan menyelamatkan Ben dari kejaran monster itu. Di sisi lain, Rita mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan ibunya. Ternyata gagal, karena setelah membuka jaring tersebut, perut sang ibu bolong dan terdapat banyak serangga di dalamnya. Rita terkejut akan hal itu. Sang ibu pun menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini dan menyampaikan kata-kata terakhirnya. Kembali ke Ben, Alan menyuruh Ben untuk pergi dari sini. Namun pada saat ingin pergi, Ben tak sengaja menyenggol sepatu kuda. Alhasil, ia pun ketahuan. Sang ayah pun mengalihkan perhatiannya dengan menepuk tangan. Dan monster itu pun datang dan mencabik-cabik tubuh Alan. Ben hanya bisa melihat dan menyesali kecerobohannya. Tiba-tiba sang ibu datang. Demi menyelamatkan Ben, ibu rela menjadi umpan dan meminta Ben untuk lari. Kemudian Rita lari dan masuk ke dalam mobil. Tapi ia terlambat karena makhluk itu mencegahnya dan ikut masuk ke dalam mobil. Lalu Rita bersembunyi di WC-nya. Pada saat Rita merasa bahwa makhluk tersebut sudah pergi, ia pun membuka pintunya dan lihat apa yang terjadi. Saat pagi hari, terlihat Ben dan bersama ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ia tidak menyesali perbuatannya, namun ia senang.
bisa menyelamatkan anaknya. Ia berpesan untuk menjadikannya kakek di kemudian hari, hingga pada saatnya Alan pun mati. Ben pun pergi meninggalkan ayahnya. Ia pun kembali ke rumah dan melihat mayat Carly. Ia pun bersedih karena hanya dia yang tersisa. Ben lalu mengambil pistol dan berniat membunuh monster tersebut. Film diakhiri dengan datangnya bantuan militer untuk mengambil alih. Dan film pun tamat. Entah disebut seperti apa, ending seperti ini. Kalian tulis saja ya di kolom komentar. Bagi kalian yang penasaran dengan video admin selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Dan see you next time. Bye.